Saya belum ngomong. Emang mau ngomong apa dulu? Tapi nggak sopan, tapi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Saya bisikin boleh? Malu soalnya kalau ngomong secara Ya, langsung gitu ya. Jadi mau. Saya bisikin aja ya. Ya boleh. Boleh? Oh gitu. Iya. Gimana? Ya bisa jadi gimana ya? Jadi deg-degan. Sama, saya juga deg-degan. Deg-degan ngerasa sama ngerasain ya. Ya mungkin sefrekuensi ya. Gimana ya? Tapi nggak harus dijawab sekarang sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Tapi ya gini ya. Yang Permisi Mas, ini saya boleh saya ini ya, tadi ada teman janjian cewek, ada Ya, ada keperluan untuk tak bisa manggil. ya Mas, saya ada janjian tadi. Bentar ya, tanya. Teman saya baru masuk kan? Nggak apa-apa. Ayo, masuk aja yuk ke dalam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masuk Mas, aja. Misi ya? Ya. Nggak apa-apa nih Mas? Enggak apa-apa. Yaudah duduk aja langsung sini. Duduk di samping saya aja. Sini depan nggak Nggak apa-apa? usah, duduk di sini aja. Duduk lah, duduk. Duh, maaf ya, telat nih saya. Nggak apa-apa kok. Tadi nungguin. Habis dari mana sih? Ya biasa tadi keliling selawatan dulu biasa. Ampun. Udah makan? Ya alhamdulillah sih tadi. Oh yaudah, ini tadi saya ada pesan minuman buat masnya, minum aja. Nggak usah buat mbaknya aja. Masih kenyang kok. Udah buat mbaknya aja. Udah lama tadi di depan. Ya enggak sih, cuman tadi pas nggak ada tapi kelihatan sepi kosong itu nggak ada orang. Makanya saya tadi kebetulan tuh masnya yang keluar, saya nanya tadi. Gak nyangka ya kita ketemu lagi di sini. Ya Masnya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau nianya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebenarnya saya ngajakin ketemu itu pengen dengar sholawatnya. Oh gitu. Kangen aja gitu sama suaranya. Suara saya jelek kan? Gak bagus kok, saya bilang jelek. Suaranya bagus. Emang kemarin direkam gitu? Iya. Pas kita saya ketemu sempat gitu? rekam. Saya masukin ke sosial media, banyak yang nanggepin. Oh, gitu. Suara masnya bagus. Makanya saya pengen ketemu. Soalnya saya kangen sama suaranya mas. Ya alhamdulillah kalau tapi ini juga lagi serak juga sih, lagi Lagi kurang nggak ada. iya lagi kurang fit juga gitu, tapi ya lumayan lah, masih bisa kuat untuk keliling Tapi nggak selawatan apa-apa kan gitu. kalau misalkan saya minta sholawat disolawatin. Ya bisa sih, asalkan niatnya ya mungkin bisa merasa senang, ya nggak apa-apa sih. Dan ya mudah-mudahan dengan selawat ini kan bisa kita dapat barokah dalam hidup kita ya. Tapi apakah cuma sekedar itu untuk bisa ketemu di sini gitu kan, janjian kayak gitu, bukan nggak ada maksud lain kan? Enggak, sebenarnya saya lebih ke pengen ketemu aja. Yang ketemu Iya. aja. Terus Soalnya kan setelah sejak kita ketemu waktu itu emang gimana sih niatnya gitu?
Jujur Mas ya, semenjak kita ketemu kemarin itu saya tuh nggak bisa tidur, kepikiran suaranya Mas terus. Masa sih? Iya, saya kangen banget sama suara merdunya Mas. Suara Masnya itu terngiang-ngiang. Ya, alhamdulillah kalau memang bisa membuat Mbak Nianya senang, terus pada akhirnya nanti Nianya juga akan senang berselawat juga gitu ya. Rekaman yang di HP saya itu kalau misalkan saya lagi mumet pasti saya putar. Iya, rekaman suaranya Masnya. Makanya saya tuh kangen banget suara sholawatnya Mas. Ya, terus sekarang Boleh saya minta disolawatin lagi? boleh. Ya udah, kalau memang Nianya minta saya selawat ya saya sangat selawat. Bebas lah sholawat apa aja. Tapi maaf ya, ini lagi kurang sehat juga ya, kurang fit. Oh, mau minum mungkin? Biar saya ambilin dulu ke depan. Iya, terserah. Nia. Tunggu bentar ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Bisa ketemu lagi dengan Nia. Mas minum dulu ya. Oh iya, aduh jadi ngerepotin. Enggak apa-apa. Kan Masnya lagi seret. Minum aja. Enggak apa-apa ya, saya minum dulu ya. Supaya suaranya bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana saya mulai nih? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikal qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, alaikal qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, Muhammad qala
سعالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سعالي أمتي بعدي وسميهم من الذنب وغفار ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفار ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله الحمدلله رب العالمين. Gimana? Hati saya adem banget. Ya, Beneran suka banget dengannya. Bener. Iya. Tak bohong kali. Beneran. Ntar di depan saya aja yang bilang benar. Enggak. Tapi nanti di belakang. Menghayati banget kok. Oh gitu ya. Mudah-mudahan ya dengan kita banyak membaca selawat ini, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan ya dan kemudahan di dalam hidup ini. Tapi sebenarnya saya nggak pantas sih dalam artian untuk masuk ke tempat seperti ini gitu, karena ya Nyanyat sendiri tahu kan kondisi saya seperti apa gitu kan. Terus ya sebenarnya saya juga merasa nggak enak juga sih, karena Nia dengan penampilan seperti ini, terus di luar pun banyak orang, terus ngelihat apakah nanti tidak akan jadi omongan gitu kok. Kenapa sih cewek secantik itu, muslimah itu, lalu ketemuan sama seorang gembel seperti saya ini kan? Ya, kalau kita berteman itu boleh sama siapa aja. Kita nggak boleh memandang dulu dari seseorang gitu. Itu dah. Kalau misalkan kita berteman sama, kalau misalnya kita lihat teman kita dari pakaiannya aja ya, siapa tahu kan dia itu suka ngomongin kita di belakang, belum tentu kan dia baik atau satu frekuensi sama kita, itu kan belum tentu. Nah jadinya kita berteman itu senyamannya aja, apa adanya kita bisa diterima sama dia, kita juga bisa nerima dia bisa terima kita, itu berteman. Jangan ada yang ngejelekin dari belakang, itu yang nggak saya senang. Kalau saya sih berteman sama siapa aja. Ya tapi Nianya nyaman nggak kalau bertemu? Nyaman, saya nyaman. Kalau saya tipe orangnya, kalau misalkan ada yang mau deket sama saya itu satu contohnya kayak temen. Kalau misalkan saya nyaman sama dia, nggak peduli saya penampilannya itu kayak gimana. Yang penting hati saya udah klik sama dia gitu. Daripada sekarang yang pakai sepatu pantofel, terus pakai jas gitu kan, tapi kan kita nggak nyaman gitu, agak kaku di depan dia, nggak bisa nyamain argumen kita, nggak bisa saling tukar pikiran sama dia, kan nggak guna. Ya betul. Jadinya senyaman kita aja udah berteman. Masalah orang mau menilai apa aja terserah. Kan yang ngejalanin itu kita. Iya. Jadi masnya itu jangan pernah berkecil hati gitu. Walaupun misalkan saya ngajakin masnya ketemu, mungkin kan siapa tahu saya lagi pengen denger sholawatnya mas, kan suara masnya merdu banget. Jadinya kalau misalkan saya ngajakin ketemu itu nggak usah sungkan, dimanapun itu, walaupun di tempat yang elit atau walaupun di tempat yang ramai banyak orang, ya udah ketemu aja, penampilan apa adanya aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya orangnya menerima kok. Yang penting intinya itu, yang penting nianya nyaman, nianya bisa menerima, ya karena memang saya kan seperti ini apa adanya gitu ya. Lebih baik sih seperti itu. Karena kalau saya pun juga nanti berpura-pura untuk jadi orang kaya dengan tampilan yang rapi, pakai pantofel seperti katanya Nia kan, tapi sementara saya bukan seperti itu orangnya gitu kan, dan kondisi saya sebenarnya kan seperti ini gitu kan. Iya, apa adanya. Ya karena kalau dilihat dari sisi ininya pun juga nggak bisa kita berpura-pura seperti itu kan. Jadi lebih baik jadilah diri sendiri kan.
teman yang tulus itu juga nggak bakalan mandang kita dari sana kok. Dia bakalan nerima keburukan kita. Oh ya mas, sebenarnya saya tuh ngajakin masnya kesini tuh saya pengen ngomong sesuatu. Tapi nggak apa-apa ya? Ya, Oh ya, nggak apa-apa sih. sebelum itu saya mau nanya, masnya udah punya istri? Belum kan? Belum. Terus ada teman dekat atau apa gitu? Kebetulan saat ini sih nggak ada. Saya ya sendiri aja, hidup sendiri aja, nggak ada teman dekat, nggak ada pasangan. Ya intinya itulah. Jadi Nanti kalau misalkan saya nggak sopan ngomongnya sama mas gimana? Nggak apa-apa? ya nggak apa-apa. Kalau saya sih selalu menerima apapun orang itu mau ngomong apapun, saya selalu menerima dan ya saya juga harus memahami kan seperti itu. Jadi nggak bisa sih saya atau marah atau apa gitu, nggak boleh kan. Kita juga nggak boleh diajarkan tuh kita nggak boleh jadi seorang pemarah. Kita nggak boleh jadi orang yang pencela, kita tidak boleh jadi seorang pelaknat karena orang-orang suka melaknat orang itu itu dijelaskan bahwa nantinya tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah dari itu ya kita itu nggak boleh cepat marah, kita nggak boleh mencela orang, menghina orang atau melaknat orang. Saya belum ngomong, Emang mau ngomong apa dulu? tapi nggak sopan, tapi nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Saya bisikin boleh? Malu soalnya kalau ngomong secara Ya, langsung gitu ya. Jadi mau saya bisikin aja ya? ya boleh. Boleh? Oh gitu. Iya. Gimana? Ya bisa jadi gimana ya? Jadi deg-degan. Sama, saya juga deg-degan. Deg-degan ngerasa sama ngerasain ya. Ya mungkin sefrekuensi ya. Gimana ya? Tapi nggak harus dijawab sekarang sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Tapi ya gini ya. Mikir aja dulu. Ya, bolehlah kasih kesempatan ya untuk berpikir. Tapi alangkah baiknya. Masa saya mau ngomongin ya, yang tadi nggak usah lah ya. Orang juga paham ya. Kita saling memahami lah. Intinya gini. Di saat kita itu mengharapkan sesuatu atau mengharapkan orang atau apapun bentuknya, alangkah lebih baiknya ya seperti kita diajarkan di dalam agama mungkin kita mungkin harus istikharah. Tahajud ya. Tahajud dulu, sholat malam kita istikharah, kita minta petunjuk kepada Allah apakah itu yang terbaik buat kitanya atau gimana gitu kan. Karena tidak bisa karena belum tentu baik menurut kita itu baik juga menurut Allah. Nah, jadi biar kita mendapatkan sebuah satu keridhaan dari Allah, jadi kita juga harus memohon kepada Allah dan meminta petunjuk kepada Allah. Mungkin dengan sholat taharah kita minta petunjuknya gitu ya. Jadi biar itu yang terbaik. Nah, sekarang mungkin saya nggak bisa jawab ya, maaf tapi ya bukan apa-apa ya, saya sangat menghargai apa katanya barusan. Tapi ya kasihlah saya kesempatan dulu, mungkin saya harus nggak harus dijawab sekarang. iya, kita harus sama-sama ya kalau bisa niatnya juga istikharah dulu gitu. Tapi saya nggak tahu sih apakah kemarin udah gimana gitu menurut niatnya gitu, apakah udah ada bergambaran atau pandangan atau udah dipikirkan secara matang nggak gitu, gimana niatnya? Kalau saya pikir-pikir sih udah klik sih, udah matang, makanya saya berani ngutarain gitu. Ya Maaf ya. ya nggak apa-apa, ya, wajar ya kan, wajar. Tapi saya juga harus sadar diri apakah pantas seorang gembel seperti saya ini lalu bertemu dengan seorang bidadari cantik yang sudah berhati mulia, mau menerima apa adanya. Iya. Ya apa ya, jadi saya juga sebenarnya deg-degan juga ya, apakah pantas gitu kan. Nah itu makanya dari itu saya harus bermohon dulu, minta petunjuk dulu lah kepada Allah gitu kan. Karena ada juga satu hal yang saya takutkan di dalam kehidupan saya nanti,
maaf ya, kalau seandainya kita bisa bersatu, yang saya takutkan itu saya akan mengecewakan niatnya. Bukan saya dikecewakan, bukan itu yang saya takutkan, tapi saya mengecewakannya, itu yang saya takutkan. Gitu. Ya, artinya berarti kalau sekarang kan bisa terjadi ya, seperti ya, begitu kita lihat seorang wanita lain mungkin bisa tertarik lalu selingkuh, akan bisa menyakiti gitu kan, atau dari segi hal lainnya gitu kan, banyak hal kan, banyak faktor. Tapi yang saya paling takutkan itu bahwa saya buat niatnya yang kecewa, bukan saya yang kecewa. Kalau saya kecewa nggak jadi masalah, saya udah terbiasa, apalagi kehidupan seperti ini harus sadar gitu kan. Tapi yang saya paling takutkan itu bahwa untuk nanti niatnya kecewa, itu yang saya. Tapi ya kalau memang niatnya udah klik dan sudah merasa nyaman atau apa ya, cari petunjuk dulu. Ya lebih baiknya kita sama-sama cari petunjuk Allah gitu ya, cari keridhaan Allah. Nanti pasti insya Allah kalau kita dengan khusyuk kita minta petunjuk kepada Allah, secara kepada Allah, pasti akan kita dikasih kok petunjuknya. Ya udah Mas, nggak usah tegang ya. Iya. Dibawa santai saya aja. jadi deg-degan sih. Sama. Iya. Biar netralin situasi. Gimana kalau Masnya sholawat lagi? Sholawat lagi. Boleh ya, itu mungkin itu yang bikin saya jadi nggak deg-degan lagi ya. Nggak Biar apa-apa. tenang. Ya, karena barusan tuh bener saya jadi kayak grogi gitu ya, saya deg-degan sekali. Tumben-tumben soalnya. Gitu dari secantik Nia gitu langsung bisikin soal itu gitu kan, baru kali ini. Jadi wajar ya untuk apa ya, deg-degan kayak gitu. Ya udah, selawatan aja ya biar biar saya tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Rabbi inni qad madadtu yadi arju faidul madadi. Rabbi inni qad madadtu yadi arju faidul madadi fa'aghithni anta mu'tamadi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Kuntu bil'atabi mu'tarifan bi'azimi zambi mu'tarifan. Kuntu bil'atabi mu'tarifan bi'azimi zambi mu'tarifan min biharil fadli mu'tarifan bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Suaranya merdu. Merdu. Iya. Ya mungkin merdu mood nianya, tapi kalau saya sih biasa-biasa aja. Emang merdu kok. Ya kalau memang mood nianya merdu, ya saya berterima kasih banget. Tapi mudah-mudahan ya bukan membuat saya jadi besar kepala, bukan membuat saya harus jadi orang yang sombong. Karena bagaimanapun dalam kehidupan ini kita tidak boleh sombong. Apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Sementara semua ini miliknya Allah, titipannya Allah. Kita bisa seperti ini juga pemberiannya Allah. Tidak mungkin saya akan tiba-tiba langsung bisa seperti ini. Oleh karena itu mungkin hanya sekedar mungkin cukup kita harus bersyukur kepada Allah bahwa telah memberikan saya suara seperti ini, keadaan seperti ini, apapun itu ya. Dan saya sangat bersyukur juga telah dipertemukan oleh Allah dengan seorang bidadari yang cantik, sampai-sampai mau mengutarakan yang tadi ya perasaannya. Ya saya sangat menghargai itu dan sangat saya syukuri bahwa itu mungkin ini petunjuk dari Allah juga gitu kan. Tapi bagaimanapun ya tetap kita harus tiap lagi gitu ya. Tapi aduh saya sebenarnya masih grogi nih, masih tegang. Tapi ya mau gimana ya. Tapi ya mudah-mudahan ini merupakan satu ya apa ya kebaikan juga ya untuk kedepannya. Ngomong-ngomong nih, saya juga mau sedikit nanya ke Nianya. Nia kan sudah mengatakan atau mengutarakan perasaan seperti itu. Apakah nanti keluarga Nianya, ibu maupun bapak atau keluarga yang lain, apakah nanti akan setuju? Atau seandainya nih ya, seandainya kita masih berandai-andai nih, apakah nanti akan dia setuju melihat Nia berdampingan dengan seorang gembel seperti saya? Kalau dari saya ya, saya itu dari keluarga yang nggak memandang orang dari penampilan atau dari kasta gitu. Yang penting itu agama, akhlak nomor satu. Sama kalau dia bisa membimbing saya menuju jalan yang lebih baik, kenapa enggak? Cuma itu syaratnya gitu ya. Soalnya banyak yang datang ke rumah itu kayak minang saya gitu kan. Banyak yang datang minang itu kayak emang sih dia kaya, punya mobil, berjas. Pokoknya orang kaya dah. Tapi ada aja jalannya ditunjukin kalau dia itu orang nggak baik gitu, nggak baik untuk masa depan saya gitu. Kalau orang tua saya sih sama diri saya sendiri itu yang penting agama sama anaknya aja sih. Dan ya suami yang bertanggung jawab. Yang bisa membawa atau bisa menuntun ya. Soalnya kan kalau suami itu dia itu bakalan jadi nahkoda buat seorang istri kan, menuju jalan yang lebih baik gitu. Yang penting bisa membimbing gitu aja. Kan kita nikah itu juga ibadah, nggak selamanya tuh perjalanan rumah tangga itu nggak selamanya bakalan mulus gitu. Jadinya kita membutuhkan pimpinan yang benar-benar ngerti tentang pernikahan itu, benar-benar udah pemikirannya udah paham banget gitu. Jadinya kita nggak main-main dalam memilih gitu. Tapi kalau misalkan saya udah sampai ngutarain sendiri ngomong kayak gini, itu berarti saya udah benar-benar yakin sama perasaan saya. Iya. Ya memang sih, karena seorang laki itu kan punya tanggung jawab yang besar. Apa lebih-lebih terhadap istri, apalagi nanti kalau udah punya anak. Ya kan bagaimana mereka jadi contoh dan juga harus seperti dijelaskan juga harus menyelamatkan keluarganya, anak dan istrinya maupun keluarganya dari api neraka. Dan itu kan tanggung jawabnya seorang laki. Dan jadi seorang laki pun juga berharap, tapi maafin ya, saya juga berharap bahwa mendapatkan seorang pasangan yang solehah, yang bisa dibimbing, diarahkan ke jalan yang lebih baik kayak gitu. Karena sekarang juga buat apa saya akan menikah dengan seseorang tapi orang itu tidak mau dibimbing gitu, nggak mau dibimbing, nggak mau maunya jalan sendiri aja gitu ya. Itu kan nanti bagaimanapun tetap bertanggung jawabannya kan suami.
Padahal kalau udah nikah itu kan kamu dan aku itu udah nggak ada. Iya. Yang ada kalau udah nikah itu kita Iya, gitu kan. iya. Satu jalan dan itu harus dijalanin bareng kan. Iya. Nggak apa namanya nggak boleh beda jalan sendiri gitu. Iya, Nggak boleh boleh. ambil jalan sendiri. Iya, karena Semuanya bagaimanapun- harus bareng-bareng gitu kan. Ya, karena seorang perempuan itu kan selangkah pun dia keluar dari rumah tanpa si suami seorang itu kan suami. itu kan dilaknat oleh Allah. Iya. Nah, kalau udah dilaknat oleh Allah, berarti kan tidak akan mendapat keberkahan dalam hidupnya gitu kan. Terus nanti setelah begitu dilaknat oleh Allah, apakah lelaki itu akan bebas? Kan tidak, akan tetap diminta pertanggungjawabannya kan terhadap istrinya. Nah, lalu dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang istri itu akan ditumpukan nanti ke suaminya. Lalu suaminya akan jadi apa nantinya di akhirat kan gitu. Nah, oleh karena itu biar sama-sama selamat baik di dunia sampai akhirat ya harus yang seorang istri pun juga harus jadi istri yang soleh, yang harus taat dan patuh terhadap suami. Iya, betul. Karena apabila dia sudah patuh dan taat kepada suaminya, dijamin orang tuanya akan masuk surga. Tapi apabila dia membangkang dari suaminya, yakin orang tuanya akan jadi isi neraka. Artinya apa? Jadi seandainya contohnya gini, ada seorang perempuan lalu ibunya sedang sakit, bahkan dia meninggal. Lalu dia minta izin ke suaminya untuk menjenguk ibunya. Lalu suaminya tidak memberikan. Tapi perempuan ini, seorang istri ini nekat untuk dia pulang karena itu masa sayang atau kangen sama orang tuanya. Tapi bukan itu yang membuat orang tuanya itu akan jadi lebih baik dan juga akan mendapat keridhaan sampai nanti di akhirat nanti dia akan jadi penghuni surga, malah akan jadi penghuni neraka akibat dari anaknya yang durhaka terhadap suaminya. Jadi gimana ya? Sorry ya, jadi kelepotan ini jadi Nggak apa-apa, kan kita sambil sharing. Iya, iya. Oh ya mas, saya boleh request sholawat nggak? Sholawat badar tapi yang versi masnya. Oh gitu. Iya. Boleh? Boleh. Mau dong. Emang Sholawatin. pernah dengar gitu? Enak atau gimana? Enak banget suaranya. Pernah saya dengar waktu itu. Makanya saya kangen. Ya udah. Tapi gak apa-apa nih, saya minum dulu ya. Boleh. Santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang versi sasak. Iya. Dan versi sasak memang itu iramanya saya coba buat selawat Buat pada sendiri. itu ya. Supaya itu memang sih irama itu ada juga di lagu sasak gitu ya. Tapi saya coba combine itu antara irama lagu sasak itu dengan selawat ini gitu ya. Mulai? Apa mau rekam? Boleh? Jadi ya bisa dengar di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil baghi ya Allah. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ila
ومنها بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام على ياسين habibillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagus. Enak gak? Ya, suka. Enak ya, itu versi Lomboknya, itu versi Sasaknya. Dan itu memang ada di iramanya, ada di sebuah lagu Sasak. Saya coba itu ya buat. Itu sudah buat sendiri? Iya, saya buat sendiri. Jadi ya biar ada bedanya lah ya. Bahwa kita juga punya khas cengkok suara Sasak itu gitu ya, dan tidak salahnya kan apabila kita buat selawat juga gitu kan, bagus juga gitu ya. Tapi menurut saya sih, tapi nggak tahu orang lain ya, nilai orang lain gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan irama ini banyak yang suka maupun baik ya, Suka banget ya saya. Ya baik. Saya pertama kali suka. Alhamdulillah, berarti Nia yang pertama sekali suka, dan mudah-mudahan nanti diikuti dengan teman-teman kita yang lain juga ya. Semoga suka, senang untuk membawain dengan versi ini ya, versi Sasaknya gitu. Sekarang gimana nih? Kayaknya ini udah agak malam juga gitu kan. Saya juga mau harus lanjutin perjalanan untuk terus menyebarkan selawatnya. Nggak apa-apa nih, saya harus tinggalkannya dulu ya, mungkin siapa tahu nanti kapan kita bisa ketemu lagi. Kalau besok ketemu lagi ya. Benar, nggak apa-apa. Nanti nggak bosan gitu kalau Enggak, ketemu ngapain terus. saya bosan? Kan saya kangen sama selawatannya. Ya kalau memang itu niatnya Nia dan tujuannya Nia, insya Allah mudah-mudahan nanti Nia juga dapat keberkahan ya. Tapi Nianya juga jangan lupa ya untuk selalu berselawat ya. Karena kita dengan selawat ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah, kita diberkahi oleh Allah, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya udah kalau gitu saya mau pamit dulu ya, dia tinggalin dulu Nia sendiri sih nggak apa-apa. Tapi kalau boleh saya berpesan bahwa Nia nanti kalau bisa jangan terlalu malam pulang ya. Ini juga mau pulang kok. Iya jangan. Oh ya, by the way, kedinginan nanti itu apa-apa? Pakai Kenapa? jaket saya aja. Aduh nggak usah. Nggak apa-apa. Terima kasih banget. Sini nanti kedinginan. Mau pulang kan? Saya mau keliling mau nyobain Nggak selawat apa-apa, lagi. pakai jaket saya aja. Jadi tapi Nia nanti mau pakai apa pulang? Nggak usah, saya pakai ini aja. Benar. Iya, nanti juga saya dijemput kok. Oh gitu. Jadi saya bawa aja ya. Iya. Nanti. Tapi benar ini. Iya. Jadi nggak enak kalau saya dikasih Ya ampun, jaket. nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Serius? Iya. Udah nanti terlalu malam kok. Masnya aja Oh jalan. ya udah. Kalau gitu makasih banget ya. Mudah-mudahan ini jadi apa ya, saya juga bisa terus mengingat. Ya, kalau misalkan dingin pakai aja biar masih hangat. Ya, sampai itu juga nanti bisa diingat terus kan Ya, Nia. supaya bisa diingat saya terus. Ya pasti itu tujuannya kan. Iya. Ya udah. Sudah saya terima ya, nggak apa-apa ya. Hati-hati ya. Saya nggak anterin ke depan. Iya nggak apa-apa. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini airnya gimana? Boleh? Bawa aja. Hati-hati ya. Iya. Soalnya dia gini